الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur, mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup beriman mati membawa iman, husnul khatimah. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, kita menyambung ulang juz yang kedua lah, bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihim wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihim. Maha suci orang yang tiada menjadikan dalil atas aulianya melainkan daripada sekira-kira dalil atasnya, dan tiada ia menyampaikan kepada mengenali atau ma'rifat mereka itu melainkan orang yang dikehendakinya bahwa ia menyampaikan kepadanya. Jadi orang yang sampai ma'rifat kepada Allah itu memang orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, sesuai lawan hadis Nabi juga, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Bila orang itu dihendaki oleh Allah kebaikan, Allah pahamkan lawan agama. Kira-kira kita nak beratani kawala paham agama mun kada belajar. Timbul paham aja misalnya kada ada itu nabi aja, nabi kita dah nampak ke pertama menerima wahyu Iqra, itu artinya belajar. Nabi aja belajar. Nah, amun kita misalnya bisa salajur, karena mungkin kenapa? Karena memang ujar Nabi juga, manusia itu lam yuladu aliman, kada dilahirkan langsung alim. Orang lahir itu berataan jahil dahulu, itu proses belajar. Orang dapat laduni itu bangnya, orang dapat laduni itu orang berilmu udah berilmu, lalu beramal, lalu inya rajin beribadah takwa ngarannya muttaqin, baru dapat laduni wa may yattaqi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, niscaya pelajari akan kamu oleh Allah. Itu maksudnya ilmu laduni, itu ilmu dahulu. Nah, jadi bila kita nih mau menuntut ilmu ini, alhamdulillah luar biasa. Kenapa? Termasuk dikehendaki oleh Allah supaya mengerti agama. Karena terus terang, urut kada menyindir, kada menyambat, kada seberataan orang diberi oleh Allah Ta'ala. Oh, jika seberataan orang diberi paham mau belajar agama, kira-kira sama ambasnya hibak numpang aja di mana-mana. Nah, kita bukan menyindir orang, kada nih, mensyukuri kita nih termasuk dikehendaki oleh Allah mau belajar agama. Itu sudah alhamdulillah luar biasa. Kayaknya ulang ma'amalakan, ulang alhamdulillah. Dan ini perlu kita pertahankan, dan kalau bisa tentu harus lebih ditingkatkan menuntutnya, mengamalkannya. Nah, harapannya ya dalam doa kita setiap hendak belajar nih, mudahan panjang umur ya kan, dalam taat ibadah, hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah. Itu permintaan kita setiap saat. Karena bilanya mati beriman, insyaallah selamat. Nah, bilanya mati beriman, biarpun seberapa banyak dosa, pasti akhirnya masuk neraka. Masuk surga, walaupun asalnya masuk neraka. Itu maksudnya dulu. Jadi asalnya neraka dulu umpama
Karena memang ada dosa yang harus diproses, tapi selesai proses pembersihan ya masuk surga akhirnya. Itu kalau matinya beriman. Makanya kita minta supaya mati husnul khotimah. Kayak apa supaya mati husnul khotimah aja? Arti husnul khotimah itu baik peampihan baik. Nah, supaya baik peampihannya karena kita kada tahu apabila peampihannya hari-hari kita berbuat baik supaya pas baik mati. Nah, dikhawatirkan pas manggawi kada baik. Nah, naudzubillah mati. Nah, kayak hanya kasus nih. Ya kalau overdosesnya di pal 2 berapa tahun? Pembantuan sampai tahap. Ya kalau maka orang kita sini juga kayaknya ada orang Jawa itu. Orang Banjarbaru juga pelakunya bukan pengarang ini mengambil etibar. Kalau nggak tahu orangnya, tidak tahu orangnya, cuma ambil etibar. Nah inilah kita khawatir pasta karena nasib sial, padahal sebelumnya kan bisa menggawe misalnya, tapi karena memang harus suul khotimah pas masuk. Nah sama nangaran nasib sial nih, orang tuh pemainan. Nah lalu seorang umpat melihat pas kebetulan orang bertanggapan. Nah nasib sial nih, Bapak kenapa? Ulun gak ada umpat. Itu nanti dibicarakan di kantor itu saja. Nah itu kalau jawabannya itu kayaknya bilanya sudah memang terbukti kada umpat, kada terlibat di lapas surah, tapi bang umpat dulu berbuat masukannya ya kalau saya jadi angkut polisi. Nah kenapa tuh jadi umpat pemainan kamu jadi viral, maka ini harus benar viral. Ada yang mau upload ya sudah selesai. Nah jadi itu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah dikehendaki oleh Allah Taala mau menuntut ilmu, mau sembahyang berjamaah. Bersyukur benar, alhamdulillah nih kayak kita di majelisnya, alhamdulillah. Nah asalnya hingga situ aja mundur, pembinian bakal aja pembinian kayak mundur. Coba mengarasi kita kau bicara lakian ya Allah. Nah banyak orangnya, alhamdulillah. Bersyukur kita, bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berataan nih kalau kita husnul khotimah berataan. Itu bangga kita harapkan benar dan kita niatkan seumur hidup menuntut ilmu. Artinya kecuali mati maka ampe. Itu bangga dianjurkan dan disuruhkan oleh Rasulullah lawan kita. Berlubur ilmu minal mahdi ilan. Itu turlah oleh kamu menuntut ilmu sampai mati. Makanya almarhum dulu kita sebut turunan kayak apa Gering tetap mengajar. Gering benar padahal sakit benar mengajar. Kenapa? Karena mengajar terus menuntut ilmu dan malah membantu orang lain yang menuntut ilmu. Nah pada wajah di kamar, kamera dibawa ke kamar. Nah kadang kau berjalan di kalambuk, biasanya di kamar kan. Nah mengajar. Almarhum tuan guru kita juga pendiri Pondok Pesantren Yasin. Kalau rumah sakit itu sih bersama kita. Jadi kalau membaca kitab membaca sidin salur dulu memang. Nah, nama dulu menurut seorang berpikir paling baca yang lain kan. Tapi sidin mengamalkan fadilah menuntut ilmu sampai mati, sampai gering. Banyak ulama-ulama yang kayak gitu karena niatnya supaya melaksanakan hadis Rasulullah menuntut ilmu sampai mati. Walaupun kadang ajar menuntut mutalaah termasuk. Karena ada muda dasar orang yang harus sudah ilmu, jadi mencari baca. Nah, jadi bersyukur. Lalu misalnya kan kita ini makin hari makin bertuah, penyakit makin bertambah. Ya kalau lah kiri kada kawan ilmu asa sedih, hati kada kawan turun berpengajian lagi. Apa? Nah, karena niat kita sampai ke mati dan andai kata kada kawan turun lah, tapi lantaran udur syar'i nang kayak tadi padahal hatinya hendak sebenarnya tapi kada kawan. Ujar orang tukang kisah apalah daya niat hati memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Karena kada kawan. Kenapa? Tetap diberi pahala oleh Allah. Asal kita itu asalnya apa? Memang bujur-bujur menuntut ilmu dan memang kada ada meninggalkan kecuali udur. Nah itulah untungnya kita alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Taala.
orang yang mengenali, orang yang ma'rifat kepada Allah itu memang orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita bersyukur termasuk dikehendaki oleh Allah untuk mengenal Allah, belajar ilmu agama. Nah, bila bersyukur jalur Allah Ta'ala la azidannakum, ditambah. Mengenali Allah dengan pengenalan yang khusus adalah dengan dituntut atau diusahain. Nah, jadi kalau memang ma'rifat secara khusus tingkat tinggi itu memang kadang-kala dituntut dengan diusahain. Kalau sekadar mengenal Allah ma'rifat untuk supaya kita tuh jangan sampai mensyirikatkan Allah, jangan sampai i'tiqad kita salah, itu dengan belajar kawa ya Allah, belajar tauhid. Nah, sudah kita pemulaan tauhid, baik itu fikih, ulang ini tasawuf, ulangan, tasawuf memang ambilnya lagi lah. Tapi disuruh sampai mati nih. Nah, ini Pak sambung aja ulang niatnya dulu nih mau habis kitabnya nih. Kita sambung ulang kitab apa berikutnya. Kemudian yang mendatang. Nah, ya kemudian tidak perlu surangan apa lupa ujian surangan di muka. Padahal orang hanya bau benar. Nyala aja jatuh. Tetapi adalah dengan diberikan Allah. Nah, jadi kadang-kala diusahain, tetapi dengan diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Seperti juga mengenali aulianya. Bahkan mengenali mereka lebih payah. Nah, bahasa orang Bahari, lebih sulit daripada mengenali Allah. Kalau mengenal Allah dengan dalil, ini dalilnya Allah Ta'ala kuasa, dalilnya ini Allah Ta'ala punya iradat, sifat iradat, ini dalilnya. Kalau wali ngalih, kenapa? Wali itu sama lawan seorang manusia juga, makan juga, kawin juga, murid juga sama. Tapi hatinya ia ingat terus lawan Allah, ma'rifat kepada Allah yang luar biasa, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai wali. Wali itu artinya kekasih. Nah, artinya wali Allah, kekasih Allah. Dikasih oleh Allah karena apa? Karena orangnya baik, hatinya bagus. Nah, kita ada tahu itu, kita ada melihat. Makanya la ya'riful wali illal wali, tiada mengenal akan wali Allah kecuali wali juga. Tapi jangan sampai kita yang mengaku jadi wali. Kalau bang bina asa bakaramat sudah, imbah makan nasi putih keluar kuning bakaramatnya jadi emas. Aku jadi wali. Nah, di dalam kitab itu nampak. Lihat lagi nanti kitabnya. Di situ di Sulamut Taufik, nah ingat, alhamdulillah. Di dalam kitab Sulamut Taufik di awal itu sudah ada dikatakan iddi'aul wilayah min asbabir riddah. Orang yang tidak wali mengaku jadi wali itu sebab-sebab menjadi murtad. Jangan kamu aku wali. Kalau Pak misalnya di kampung ini aku juga walinya deh, mau wali murid bolehlah, atau wali kelas atau wali kota. Nah, jadi itu alhamdulillah kita nih, alhamdulillah artinya belajar tauhid, mengenal Allah dengan dalil itu barang dahulu kita amalkan bisa hanya karena kita rajin untuk ilmu, rajin beramal, diberi oleh Allah Ta'ala itu ma'rifat yang khusus. Karena mereka itu menjadi mengenali wali itu ngalih. Kenapa? Karena mereka itu manusia seperti kita juga. Maka apabila Allah menghendaki seseorang memberikan kenal kepada walinya supaya ia dapat mengambil manfaat dan hikmah daripadanya, lalu Allah hapuskan sifat-sifat manusianya dan dinampakkannya sifat yang ketentuan baginya atau karamatnya. Nah, jadi kalau Allah misalnya kita dikata wali, kalau lah kada tahu lawan wali juga, Allah menghendaki kita tahu bahwa orang itu wali, lalu ditampaykan karamat si wali lawan kita. Orang lain kada tahu, kita jangan tahu. Nah, itu tuh berarti kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah mengetahui
bahwa ini orang wali. Nah, kalau kita tahu sudah orangnya hebat, supaya kita kalau mengambil berkah, manfaat, minta doakan apa segala macam. Dan biasanya itu ditampaikan lawan orang dan memang dasar hatinya juga katuju lawan wali. Namun yang ada katuju, bedah dulu ada katuju dan menolak, bahkan gak ada percaya lawan adanya wali, gak ada harapan jadi wali, gak ada harapan mapindah lawan wali. Nah itu tuh. Tiba-tiba aja kalau kita hendak tahu, kayak misalnya adalah kita hendak tahu bahwa situ wali timbulnya ada sesuatu hal yang ditampaikan oleh Allah lawan kita keistimewaan atau karamat sidin. Misalnya biarlah yang pas misalnya berziarah ke mana malam timbul berdepan lawan si anu, ibah keluar langsung hilang. Kayaknya pas umrah tak dapat pulang di Makkah, padahal itu pun di kampung sidin kada tulang. Nah itu kan, nah kayak siapa wali katung ya kan, wali katung itu kan ada orang tak dapat di Makkah, orang hendak membuktikan sidin ini bujur tulak bayi jika kada dijulungi orang sandal, tukarakan orang sandal, pas balik ke rumah diilangi, sakarinya iya sandal nak beli itu nah wali sidin ini, padahal orang kampung tahunya udah salah kada tulang. Wali katum itu gelar aja artinya orang yang bersangkutan merahasiakan amal ibadah sehingga orang kada tahu bahwa itu wali. Nah itu banyak orang kada tahu. Saban hari sidin ke hutan menjaga biar pada di hutan orang beribadah tahunya orang sidin di rumah. Sidin jaga kebun tahunya padahal sidin sampai di kebun beribadah lagi. Ada kita mengamar aja, tapi di kamar apa? Main HP. Maulah kamar ujar kumpul beharilah. Maulah kamar khalwat, tapi di kamar khalwat nih lengkap fasilitas dispenser apa segala macam, kopi, gula, macam-macam minuman ada siap. Itu aja situ deh kamar khalwat tuang kopi. Ya, tak baik cuma nang dimaksud orang mahal waktu bukan seperti itulah meninggalkan bujur dunia. Nah, ini apa? Dunia diangkut ke kamar terletak. TV kono di kamar ya Allah lah, jangan melihat bola apa mana. Tapi tak bagus sih bapak ada perjalanan ya Allah. Nah, jadi balik katung tu lalu kata orang sidin bakar rahmat. Ada yang sudah meninggal hanya ketahuan bahwa sidin wali timbul bakar rahmat. Nah itu tuh. Tapi orang-orang yang diberi Allah Ta'ala karamah kemuliaan dan setelah matinya itu memang sejarah kehidupannya juga baik luar biasa. Dan itu orangnya biasanya itu sangat kuat memakan prinsip agama itu kuat benar, ikhtiarnya luar biasa aktif. Menang ilmu larut ini ya, kamana angin menampur kasih itu ke tandan, ada harapan jadi wali, ada harapan bakarami mungkin. Tetapi Allah tiada akan menzahirkan kewaliannya itu melainkan bagi siapa yang dikehendakinya sampai kepada mengenali dia. Jadi memang wali itu ada dua macam. Ada nang masyhur, ada nang mastur. Nang masyhur dia nang kurang tahu barataan hebat sidin. Nah, dikenal orang di mana-mana. Itu wali nang masyhur. Nang mastur ini kada ketahuan. Kadang jangankan orang lain, dirinya sendiri aja kada tahu bahwa ia itu jadi wali. Kada tahu wali mastur. Dan dua-duanya ini saling mendukung. Nah, dengan adanya wali mastur ini, maka nang masyhur itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Laulal mastur lama bulikal masyhur. Kalau tidak karena wali nang mastur tidak akan diberkahi orang-orang nang wali masyhur itu. Dan mereka orang masyhur ini tahu ini wali ini tahu nang mastur itu. Jadi nang wali masyhur ini mengenal ini wali pinando. Cuma kada boleh membuka rahasia Allah. Karena Allah sendiri kada memasyurahkan, kada boleh kita nak memasyurahkan. Artinya mungkin kita tidak tahu orang ini wali. Nah
Allah Ta'ala wali tadi. Minang percaya pulang lawan walinya ada di orang ada percaya wali. Nampak aja wali itu, nampak aja mahal sih semang orangnya mati aja sudah, nampak aja baca menakibnya lagi, orangnya mati juga sudah. Ada nangka itu bahkan disuruh orang guru. Guru pertama tamuan orang nangka itu sidin anti benar lawan menakib sesemang, tapi enak ulun bingung bin aneh merasa ajaib. Mbah sudah sidin disuruh bacakan menakib hakun, nah itu ulun bingung. Apa dulu kayak ini? Maka menentang benar menakib sesemang, tapi mbah sidin disuruh bacakan menakib hakun itu gambarnya. Mabulakan hajat orang, lah hajat seorang kan dikabulkan. Nah itu tuh, gua minum dulu. Alhamdulillah. Ketahuilah aulia Allah itu ada beberapa bahagian. Nah, sini. Satu, wali yang dizahirkan Allah Ta'ala dijadikan Allah bagi tiap-tiap orang. Artinya orang tahuan itu terkenal masyhur karena. Dua, wali yang tiada dinampakkan bagi awam. Orang awam tahu hanya dikenali oleh orang yang seperti dia juga. Bisa sama wali juga itu nama mengenal. Nah, ketiga, wali yang tiada dikenali oleh makhluk sekaliannya sehingga malaikat hafadzah pun tiada mengetahuinya. Oh, malaikat tidak akan tahu, apalagi kita. Nah, rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al-istishrafa ala asraril ibad. Boleh jadi Allah memperlihatkan engkau atas alamnya yang gaib dan di dindingnya engkau daripada mengetahui apa yang ada di hati manusia. Bisa juga artinya alam nang gaib nang lain daripada manusia, daripada hati manusia dibuka oleh Allah Ta'ala, tapi tidak bisa mengetahui isi hati manusia. Nah, alam malakut yang gaib yaitu barang yang tiada dilihat oleh manusia, seperti apa yang ada di atas langit. Nah, itu Pak, di atas langit itu alam malakut ngarannya. Kadakawa kita melihat, kadakawa tahu itu nang hijau atau hijau ke biru kah? Biru deh. Nah itu apa ujung batas pandangan kita aja. Nang kasarnya lagi apa kada tahu tuh. Atau yang di bawah bumi kada tahu juga. Siapa dalamnya kada tahu juga. Maka setengah manusia dinampakkan Allah kepadanya barang yang ada di alam ghaib itu. Karena sebagian orang dibukakan Allah Ta'ala hijab sehingga ia dapat mengetahuinya, tetapi Allah menutupi barang yang di batin manusia daripada kebaikan atau yang kejahatan. Yang demikian itu adalah rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Kamu dibukakan Allah Ta'ala supan kena ya kalau lah. Nah kayak ulun nih misalnya apa nang di hati ulun nang kada baik dibukakan Allah Ta'ala lawan pian badataan, kira-kira bisa kada datang-datangnya lagi gitu. Nah ini tetap. Jadi ditutupi oleh Allah Ta'ala itu adalah rahmat. Makanya kita berdoa juga lah Allahumma asturni atau Allahumma asturna jamak bisitrikal jamil. Ya Allah tutupi ulun dengan tutupan engkau nang elok nang bagus. Karena Pak, mun kita ini dibukakan oleh Allah Ta'ala aib kita supan lawan bini gin supan. Kenapa jadi supan? Lihat itu nak kawin aja nak kawin. Coba ketahuan bisa bakal laki lawan bini. Ini jadi hati Allah anak kawin. Apalagi misalnya nang diganang ada pebinian nang sudah ada masuk dalam hati makin nyai ketahuan bini. Coba. Nah, untuk Allah menutupiakan bini juga bisa juga nangka itu. Jakanya tuh ketahuan lagi isi hatinya toh bahwa ada seorang laki-laki nang di hatinya
makalah hebi yang nampak ya orang lain nang digana aku ni apa mau. Nah jadi itu adalah rahmat Allah Ta'ala itu. Jadi luar biasa Allah Ta'ala itulah mengatur ini nang supaya orang jangan sumpah. Jadi Allah Ta'ala kadang mau menampakkan keaiban orang itu. Makanya dari itu kita haram mengungkap aib orang itu. Justru kalau kita mau menutup aib orang, nah kita sudah tahu orang itu aib itu, nah kita tutupi, itu Allah Ta'ala mendukung benar, memberikan pahala. Kalau mau aibkan orang, Allah Ta'ala itu saring. Nah apa buktinya? Hadis Nabi, ujar Nabi, man ayyara musliman bidambin lam yamut hatta yubtala bih. Siapa mempermalukan orang dengan satu kesalahan, maka tidak akan dimatikan Allah hingga ia nanti memperbuat seperti itu juga. Hanya kita kadang-kadang kata juga hanya lawan orang Tuhan, mana nawakan orang Tuhan luput menyujuk jarumna. Nah tertawakan, bahkannya Tuhan hanya cara menyujuk luput dengan ditampaykan juga Allah Ta'ala. Apalagi nang Tuhan di pulang bocah orang yang pada merasa aja Tuhannya merasa aja kayak ini juga kan. Orang doanya baik-baik, mudah dikam doanya jangan kayak aku nih sampai ke Tuhan awas mata. Tapi mau nang kayak apa aja, mata pindah kabur lawan duit pindah duit aja boleh. Nah, itu lah pindah duit aja berataan nang apa, nang biru. Nah, alhamdulillah kita lah, masya Allah. Ya, yang penting hati dulu lapang, harus bahagia aja. Insya Allah kalau bisa mengelola hati kita ini bahagia aja. Kalau nang mulak sedih itu kita juga terlalu banyak nang dipikirkan, kehendak terlalu banyak, bapak banyak ada mampu. Nah itu bang nang mulak sakit, mulak sedih hati, hendak itu hendak ini tapi ada mampu lalu coba jangan malah menjawab jangan pakai hendak. Nah itu tuh. Pada hakikatnya kita ini kan ada bisa kehendak. Maka setelah manusia dinampakkan kepadanya barang yang ada di alam gaib itu sehingga dapat mengetahuinya adalah, tetapi Allah Ta'ala menutupi barang yang dalam batin manusia daripada kebaikan atau kejahatan. Demikian itu adalah rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Nah, jadi ulunilah ini mendengar kabar aja banglah kada dari sini langsung, cuma bujur kadanya wallahualam. Jadi ada orang bertakut lawan guru sakumpul karena pian baruku. Kan sebagian orang memandangkan baruku itu haram, tapi orang pulau sungai kada dengan haram makan ruku. Ujar bukan pulau sungai nang haram makan ruku itu orang kada pintar. Bahkan apa? Kami di sini haram makan makan talo. Kenapa pian maka baruko ujar sidin jawab sidin mun aku kada baruko nyawa kada kawa bawarak. Kenapa? Ini untuk menutupi kasyaf nang tadi supaya jangan kelihatan nih makhluk ini nah hatinya, sehingga kalau orang nang dibukakan Allah Ta'ala hijab kasyaf kadang ya apa nang di hatinya itulah gambaran orangnya. Jadi misalnya di hatinya tuh nang kayak gawian anjing, nang terlihat itu anjing orangnya. Jadi kadang kau barang bahak mana naik ke rumah di orang karena apa palihan orang apa anjing. Nah itu di antara bentuk artinya usaha supaya menjaga hati jangan sampai lawan umat Rasulullah dijahat. Nah kayak itu tuh. Tapi orang pada percaya ya ada ulun bicara masalah hukum baru ulun kenyurupan. Apakah hukumnya makruh kah haram kah apakah kenyurupan ulun? Kenapa? Bukan karena wali mengatakan namhak, karena memang ulun sudah tahu. Kada tahu apa? Sebab guru-guru ulun nang alim-alim beruhu juga. Nah, kayak apa? Guru ulun di kampung, tak mau diajak guru nang bahari rata-rata bisa beruhu. Nah, ada nang kada ada juga, memang ada. Cuma rata-rata itu banyak. Jadi kada usah bicarakan itu kita, yang penting kita urusan kita aja sudah. Nah terus kita long sekadar itu aja tadilah karena
pian nang baruko pian nang kada atau masing-masing aja ujar nang baruko nang kada baruko mati juga. Jadi kayak apa lagi, ada jual ulang ujar nang baruko nih, ada aja orang bapi baruko duit jadi tabungan pulang rumah saja rumahnya kebakaran aja memang dasar hak api sudah aja mana ada jual ulang ayo kata salah kak kalau tadi umpat teh ada julur pernah tidak dapat dulu di bawah ujar nak kada bisa baruko menyambat nang baruko tu mah ada bakal umur jadi sini apakah duit tetapi ada umur kada dapat orang bertambahan boleh jadi saya lucu juga itu terus katalah demikian itu adalah rahmat Allah seperti jernah nih seperti kata musannif manit tala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyyah kana intila'uhu fitnatan alaihi wa sababan li jarril wabal ilaihi. Nah ini nih, siapa-siapa yang mengetahui atas rahasia hamba dibuka oleh Allah Ta'ala nih, lalu ia tahu rahasia orang sedang dia tiada berperangai dengan kasih sayang ketuhanan. Kasih sayang ketuhanan itu apa? Allah Ta'ala tuh nang kaya apa aja gelian manusia tahu, apa aja di hati manusia tahu, tapi Allah pernahkah memberitahu kita tuh hati saya benar ini karena Allah Ta'ala Allah merahasiakan itu. Nah itu akhlak ketuhanan. Kalau orang dibukakan hijab lalu tahu isi hati manusia tapi tidak berakhlak seperti akhlaknya Allah, maka itu niscaya adalah pengetahuannya itu menjadi bala atasnya. Lalu misalnya anjing ini jangan nyambat orang karena dibukakan lalu melihat kayak anjing menyambat anjing, yang disambat anjing apa? Sare orang. Jadi bala jadinya mun kadang misalnya adalah wani membalas berhadapan apa jalan halus ya kalau lalu kan dukun aja lah. Nah kayak kisah orang ditulak cinta aja Allah cinta ditulak dukun bertindak. Nah itulah. Dan sebab bagi berlakunya kebinasaan kepadanya. Nah jadi itu timbul jadinya membahayakan. Lalu hendak bahasa sambat ini ada malah misalnya bang malah justru nang kada kasap pura-pura kasap yang kisah kayak tahu. Nah pulang nih lah nang masalah nang ini tadinya kalau orang wali inya merahasiakan itu kan itu termasuk kelebihan di dalam kitab pun gak diingatkannya. Satrul aurati wajibun, menutup aurat itu hukumnya wajib. Kita kalau wajib dulu nutup aurat nih, laki-laki kan itu sampai kabusan. Tapi wasatrul khususnya aujabu, menutup keistimewaan diri sendiri itu lebih wajib lagi. Ya nang kadang itu tadi orang supaya kada ketahuan, ya nang berperilaku kayak orang aneh supaya kada ketahuan kehebatannya. Atau paling kadang menyamarkannya udah kayak orang aja tingkah lakunya jadi kada ketahuan padahal orang hebat. Nah itu jadi inya menutup diri supaya kada ketahuan orang. Karena bilanya orang dan bujur-bujur walinya merahasiakan. Nah ini kadang-kala kita ini terpengaruh dan kita bisa tertipu dengan orang yang bina tahu padahal gak sahabat. Ini kali kita membedakan mana karamat mana sahabat. Kalau karamat itu asli dari Allah yang mengulahakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau nambah sahabat ini sahabatnya nang madahakan. Nah nambah sahabat nih misal adalah ini misal aja Pak ulun misalnya di sahabat orang kayak maksudnya sahabat dan kawan itu lain lah sama orang alam sebelah. Nah lalu ada orang datang, pas ada orang datang nih ulun ini pada itu dah inya tadi di rumah bakal lagi bini ini nyawa kan kita tahu. Nah jadi orang datang nih nyatakanlah jangan lagi bakal kita harus bini ikan apa tadi nyawa bini ini nah kasam sidin wali sidin padahal apa? Gak sahabat
inilah kita kembali. Coba kalau orang mengadakan wali padahal apa? Wala. Jadi itu bang ini perlu diingat. Almarhum Guru Syukri itu panggilan ujar sidin. Almarhum Guru Syukri itu berucap ikam Syukri maksudnya Guru Syukri kan hendak dipadahakan orang wali kah? Artinya dipadahakan orang wali amal akad nangka ini bila ikam kada hendak nah seadanya aja. Jadi aku sedang seadanya aja kada hendak nangka kisah kutuman kayak wali tapi kada wali nah ini nih sampai kah? Nah ya dikit lagi cuy deh. Nah jadi sebab membawa kepada kebinasaan kepadanya. Jika seseorang dapat mengetahui rahasia yang tersimpan di batin manusia seperti dosa dan keaiban dirinya, maka hendaklah ia menyimpan dan merahasiakannya itu supaya jangan dikhabar-khabarkan kepada orang lain, dan hendaklah berkasih sayang kepada orang yang berdosa itu dan memaafi orang yang jahil dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu akhlak Nabi lah. Orang itu berbuat jahat lawan seorang maka seorang berbuat baik lawan dia, itu Nabi. Karena ujar Nabi ahsin ila man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat akan engkau, dan mengasihi makhluk sekaliannya seperti muamalah Tuhan terhadap hambanya. Nah, Allah Ta'ala lawan hamba itu coba lihat, Allah Ta'ala itu pengasih penyayang. Allah Ta'ala itu luar biasa. Orang itu nyata-nyata memusuhi Allah Ta'ala tetap diberi oleh Allah Ta'ala. Orang kafir yang maksiat tetap diberi oleh Allah Ta'ala. Menjadi pemandangan indah pada besar sana. Dikit lagi, jika ada yang tidak demikian niscaya pengetahuannya itu akan membawa kejahatan dan kebinasaan kepadanya. Karena dengan adanya mengetahui keburukan orang lain itu menimbulkan perasaan baik pada dirinya. Nah, ya kalau merasa seorang paling bagus, perasaan lebih dan sebagainya, maka sendirinya kerusakanlah yang ditemuinya. Adapun arti berbuat baik atas orang yang berdosa yaitu dengan mendoakannya semoga insaf, semoga taubat dari segala kesalahan. Jadi orang yang kada baik itu orang maksiat, kita berbuat baik kayak apa? Doakan dia, mudah dapat petunjuk hidayah. Nah, kayak orang bahari itu mandang maling di bawah rumahan nih anak mano atau membuka jendela, dan doa ya Allah mudahan nantinya umat manusia Rasulullah disugi berataan nyaman akan jadi maling lagi, mudahan dia sugi jadi malingnya menampihnya mencutan malingnya mandangan buliknya. Terima kasih benar ini orang doakan aku jadi maling jadi doakan orang supaya baiknya. Ini kadang mudahan malingnya mati baginya dipikirkannya ini mendoakan aku mati baiknya benar matinya. Nah jadi doa itu baik-baik dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, selamat dan bahagia dunia akhirat ala hadhihi pada kulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi al-Fatihah.